Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pagi hari ini kita kuliah pengembangan produk hasil perikanan semester 5 TPH dengan dosen Ibu Siti Zahra Nurdani. Untuk materinya adalah materi pertama yaitu mengenai tentang prinsip dasar pengembangan produk hasil perikanan. Dengan tujuan pembelajaran, taruna mampu memahami dan menjelaskan prinsip dasar pengembangan produk hasil perikanan dengan waktu 10 menit. Apa sih yang melatar belakangi pengembangan produk? Yang pertama adalah sumber daya perikanan berlimpah, termasuk ikan non-ekonomis dan baiketnya belum dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua adalah karena pengolahannya didominasi oleh olahan tradisional, seperti ikan asin, ikan pindang, dan lain-lain. Yang ketiga adalah karena pengolahannya belum mengacu kepada GMP, GMP, serta HACCP. Untuk keempat adalah karena tampilan produk yang dihasilkan kurang menarik, serta kemasan yang digunakan ala kadarnya. Yang kelima itu karena mutu produk yang dihasilkan juga belum memenuhi standar. Dan yang terakhir ada karena maraknya isu penggunaan zat terlarang dan berbahaya yang banyak digunakan untuk proses pengolahan makanan. Nah, sebenarnya apa sih pengembangan produk itu? Bahwa pengembangan produk itu adalah munculnya atau tumbuhnya produk perikanan dari yang tidak ada menjadi ada pada suatu daerah. Atau bertambah atau berkembangnya atau meningkatnya ragam produk hasil perikanan dari satu jenis menjadi beberapa jenis dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani pada makanan olahan berbasis hasil perikanan yang digunakan sebagai pangan, bukan sebagai lauk, yang selalu ada atau dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan untuk tujuan pengembangan produk sendiri adalah tujuannya karena daya saing produk prima. Terus karena sekarang adanya aplikasi zero waste konsep. Jadi bahan baku yang digunakan semuanya harus terpakai, jadi tidak ada yang terbuang. Terus karena tujuannya adalah untuk ketahanan pangan asal kelautan. Tujuan yang keempat adalah karena optimalisasi potensi perikanan. Tujuan kelima adalah tersedianya sumber daya pengolahan yang handal. Dan tujuan yang terakhir adalah karena produksi pengolahannya yang efisien. Diharapkan produksi pengolahannya efisien. Itu adalah tujuan pengembangan produk. Untuk pengembangan produk sendiri itu ada 4. Yang pertama adalah penambahan atau pengembangan produk. Jadi ini salah satu ini adalah misalnya meniru produk yang dihasilkan perusahaan lain yang berhasil di pasar. Jadi bisa aja pengembangan produk atau penambahan produk baru itu dengan cara meniru produk yang sudah artinya marak di pasaran atau diterima konsumen. Bisa jadi juga pengembangan sendiri, artinya internal product development. Jadi produk yang ada kita kembangkan lagi supaya pasarnya lebih diterima lagi atau lebih luas lagi. Bentuk pengembangan yang kedua adalah perubahan atau modifikasi produk yang ada. Misalnya untuk produk yang mempunyai masalah di pasar. Jadi pada saat survei pasar misalnya kok produknya terjadi masalah. Jadi harus produk tersebut harus dilakukan modifikasi atau perubahan. Bisa juga untuk produk yang telah mencapai tingkat jenuh atau penurunan penjualan di pasar. Itu harus disurvei atau ini kenapa dia menjadi penurunan sehingga kita bisa melakukan modifikasi produk tersebut. Yang ketiga, bentuk pengembangan produk yang ketiga adalah menemukan kegunaan baru dari produk baru yang dihasilkan. Jadi itu juga salah satu bentuk. Sedangkan yang keempat adalah penarikan produk dari pasar. Biasanya karena produknya lemah. Jadi artinya lemah itu dia lama dia di pasaran tidak terjual sehingga harus ditarik sehingga akan menjadi expired atau masa kadaluarsanya bisa melebihi karena tidak laku di pasaran, dia harus ditarik terus dievaluasi.
Itu untuk bentuk pengembangan produk. Yang selanjutnya adalah kriteria pengembangan produk sendiri itu apa sih? Bahwa kriteria pengembangan produk itu harus memiliki kualitas yang baik dan seragam, tersedia secara teratur dan berkesinambungan. Produk dapat tersedia secara massal. Jadi produknya juga harus memproduksinya harus banyak. Jadi kalau sedikit juga artinya tidak bisa mencapai target. Untuk sasaran pengembangan produk sendiri adalah tumbuhnya usaha pengolahan berbasis produk nilai tambah. Yang kedua, meningkatnya volume produksi yang berkualitas dan diiringi oleh kenaikan nilai jualnya. Dan yang ketiga adalah berkembangnya teknologi inovasi di bidang pengembangan produk. Untuk peran strategis pengembangan produk itu ada 4. Yang pertama adalah meningkatkan nilai ekonomi produk olahan. Yang kedua, menumbuhkan inovasi teknologi modern. Yang ketiga, meningkatkan apresiasi terhadap produk tradisional. Dan yang ketiga adalah membentuk sumber daya masyarakat berkualitas dan kompeten. Untuk proses pengembangan produk bernilai tambah sendiri itu karena bahwa di pasar lokal dan di pasar dunia atau internasional itu masih terbuka karena zaman sekarang itu perubahan gaya hidup, karena adanya perubahan gaya hidup, karena adanya perubahan pola konsumsi, karena banyaknya wanita atau ibu rumah tangga bekerja, karena ingin lebih praktis, karena daya simpannya lebih lama, karena memiliki nilai jual lebih, karena dapat mempertahankan mutu, dan karena memenuhi selera konsumen. Ini semua itu adalah artinya perubahan zaman sekarang yang memang dengan perubahan ini kita harus melalui produk harus memenuhi kebutuhan ini semua. Karena memang di zaman sekarang ini kita semuanya serba ingin praktis, jadi cepat saja. Artinya ini produk yang kita hasilkan itu diharapkan produknya cepat saji, bisa ready to eat atau langsung dimasak tanpa melalui proses yang preparasi gitu. Jadi biasanya orang mintanya praktis zaman sekarang ini, sehingga untuk pengembangan produk saat ini itu prospeknya sangat bagus karena masih dapat diterima oleh pasar dalam dan luar negeri. Nah, untuk diversifikasi produk sendiri ini adalah bahwa dari bahan baku ikan yang potensi di Indonesia itu sangat besar, ini dapat dimanfaatkan atau diolah atau diproses menjadi berbagai macam bentuk produk. Produk yang ini adalah produk kering yang berupa sebagai makanan camilan atau makanan ringan. Biasanya ini dalam bentuk kering ready to eat. Ini ready to eat biasanya langsung dapat dimakan ya. Dikemasnya dengan kemasan yang bagus, di label selengkapnya dan label yang benar. Kemudian dapat juga dilakukan proses pengolahan frozen food. Sekarang udah marak adanya frozen food. Kalau yang ini harus dimasak atau dengan melalui proses penggorengan atau pengukusan baru bisa dimakan. Nah, yang ketiga ini adalah ini masih bentuk bahan baku, tapi bahan baku yang ready untuk dimasak. Artinya bahan baku yang misalnya sudah dipiler, misalnya sudah disiangin, misalnya sudah bersih, ikan sudah tinggal dimasak, digoreng, disayur, dikuah, ini udah ready. Artinya inilah kepraktisan di era zaman sekarang ini. Jadi untuk pengembangan produk ini memang artinya untuk ininya adalah kepraktisan atau siap saji atau siap masak. Itu adalah mengenai diversifikasi produk atau pengembangan produk. Nah, ini ada beberapa contoh, banyak contoh yang sudah di masyarakat kita sudah banyak mengenal. Ini udah banyak sekali, terutama di pasar-pasar retail modern ini udah banyak produk-produk ini. Ini aneka ikan basah atau ikan segar yang sudah dirubah bentuknya menjadi filet, menjadi ini tuna saku, menjadi tuna steak, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk kaleng juga ada, ini untuk macam-macam
untuk olahan. Nah, ini untuk udang sendiri itu banyak juga macam olahan untuk udang. Ada breaded, ada sushi, udah ada tempura, ada steamboat, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, ini bahan yang ketiga itu bahan baku rumatan daging atau surimi. Ini bisa dibikin fish jelly produk. Kalau yang dikenal itu dengan fish jelly produk, yaitu produk yang mengandalkan kekenyalan sehingga dia ininya bentuknya seperti empek-empek, otak-otak, bakso, sosis, nugget. Nah, ini merupakan fish jelly produk. Nah, ini pengolahan fish jelly produk bisa dengan menggunakan bahan baku lumatan daging ikan atau menggunakan surimi. Nah, ini adalah contoh-contoh produk dari pengembangan produk yang sudah ada di masyarakat. Nah, untuk selanjutnya bandeng. Bandeng ini juga ikan yang sangat digemarin oleh masyarakat. Nah, digemari oleh masyarakat, kita harus melakukan pengembangan produk. Banyak juga yang pengembangan produk dari bandeng. Ada bandeng presto, bandeng cabu duri, bandeng crispy, otak-otak bandeng, bandeng asap, dan lain sebagainya. Untuk olahan ikan dasar ini juga ini tadi bentuk filet, bentuk steak, dan lain sebagainya. Ini aneka seafood juga. Aneka seafood itu biasanya dia dikalengkan seperti rajungan, kekerangan, ini contoh. Nah, ini udang dalam kaleng, tuna dalam kaleng, sarden kaleng, makere, rajungan, kekerangan, bekicot itu dalam kaleng. Untuk pengemasannya, untuk proses pengolahannya adalah dalam kaleng, seafood dalam kaleng. Nah, ini contoh-contoh produk. Banyak sudah beredar di masyarakat. Ini untuk pengolahan tradisional sendiri ini juga sudah mulai dikembangkan. Kayak dendeng ikan juga ini di beberapa daerah sudah ada dengan banyak modifikasinya, sudah dimodifikasi. Abon ikan juga ini sudah semua daerah-daerah perikanan ini sudah mulai ini. Jadi di pengembangan produk dari melalui rasanya itu dimodifikasi. Terus ini ikan pindang juga udah mulai ini kerupuk juga udah berbagai macam bentuk rasa udah mulai dikembangkan. Ini produk olahan proses pengasapan. Ini pengasapan juga ini banyak sudah di Indonesia, kita udah banyak daerah yang melakukan ini olahan pengasapan, dan ini juga pengembangannya ini harus ditingkatkan ini untuk ini supaya lebih menarik konsumen. Terus untuk produk penggaraman, ini penggaraman yang dulu ikan asin hanya ikan sekedar diasinkan, sekarang udah diperhatikan dari segi mutu, dari segi bentuk, dari segi rasanya juga ada yang tawar, ada yang asin hanya asin sedikit, asinnya berapa persen. Jadi ini juga ada beberapa di masyarakat kita udah melakukan artinya pengembangan. Jadi yang dulu cuma ikan asin sekian, garamnya secukupnya kalau dulu, jadi tidak terukur. Sekarang kita udah mulai terukur, jadi mau yang asin, mau yang tidak, mau yang sedang, itu udah bisa mengukur. Nah, ini dari rumput laut juga ini sudah banyak sekali ini potensi kita di beberapa daerah, ini potensinya udah sangat tinggi. Untuk pembuatannya itu udah banyak, dari minuman, terus dari permen, dari puding, ini semua sudah dikembangkan untuk rumput laut. Kalau untuk segi kosmetik ini dari karagenan, alginat itu juga sudah mulai pemanfaatan. Nah, ini adalah contoh-contoh produk-produk dari rumput laut. Jadi sudah begitu berkembang, tinggal kita mengembangkan lagi atau memodifikasi yang dengan tren-tren makanan yang saat ini sedang trennya. Nah, ini produk-produk mentah atau sashimi. Ini juga ini dari tampilannya kita sangat bagus. Ini dari ikan oranye, salmon, ikan tuna, udang. Ini semua artinya semua pengembangan produk itu salah satunya itu untuk menarik konsumen. Jadi bagaimana supaya artinya produk-produk yang kita pasarkan atau didistribusikan ini disukai oleh konsumen. Jadi semenarik mungkin. Sehingga kenapa sih perlu adanya pengembangan produk? Itulah untuk meningkatkan nilai jualnya. Nah, ini jadi kesimpulan dari materi kali ini adalah bahwa
Sumber daya perikanan berlimpah, sehingga perlu dimanfaatkan secara optimal dengan pengembangan produk bernilai tambah untuk pemenuhan kebutuhan protein hewani pada makanan olahan berbasis hasil perikanan, dan juga untuk mengembangkan teknologi inovasi yang memiliki nilai jual yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang masih luas, baik pasar lokal maupun pasar luar negeri. Nah, inilah kesimpulan dari materi hari ini. Untuk evaluasinya, jadi ini nanti para taruna coba mengisi ini. Ada 5 soal pilihan ganda yang harus kalian isi atau kerjakan. Sedangkan ini ada tugas juga yang harus kalian kerjakan. Tugasnya adalah tentang studi literatur untuk pengembangan produk perikanan. Yaitu kalian harus meringkas literatur yang didapat, kalian ringkas dan kalian buat PPT untuk dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya. Demikian kuliah pada pagi hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Mungkin sampai di sini materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.